mananya pengaruh yang datangnya dari luar diri, yang mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada perpecahan, mengajak pada perilaku riya, sum'ah, ujub dan takabur, mengajak untuk berbuat sombong dan arogan, mengajak supaya semua orang tahu atas segala sesuatunya bahwa material saya, jabatan saya, umpamanya kan begitu ya, digerakkan oleh penilaian-penilaian orang lain. Nah, ini dipengaruhi oleh setan. Rasionalnya kalah, nalarnya jatuh, bahwa lalu korin, maka pasti akan banyak penyakit yang menimpa pada diri seseorang. Dan jika akumulasi pandemi korin, corona, dan itu menjadi teman akrabnya, ini namanya sudah virus, kan gitu. Karena karena mereka tidak di dalam ilmu, hanya di dalam prasangka. Dengan prasangka tidak pernah menyentuh hakikat, tidak pernah menyentuh kebenaran, maka mereka ialah orang-orang yang kehilangan orientasi. Karena mereka hanya mengetahui kehidupan itu yang lahir, mengenai kehidupan yang batin. Sesungguhnya dia tidak tahu dan tidak mengenal tentang akhirat adalah keberadaan dia. Mengenal al-ghaibnya diri Tuhan yang ditanamkan di dalam rasa hati. Akibat saat tidak ada yang ditanamkan di dalam hati, maka nggak ada orientasi atau kosong, maka tidak memiliki orientasi hidup dan kehidupan, maka mudah panik, mudah bingung, mudah larut, mudah judek. Kenapa mereka tidak berkehendak mengenal keberadaan diri, yang diri ini adalah fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah yang berada di dalam jiwanya. Kenapa manusia tidak berkehendak mengenal keberadaan hakikat jati diri fitrah manusianya yang berada di dalam jiwa? Padahal sungguh Allah memberadakan adanya hakikat dalam penciptaan seluruh yang ada langit dan bumi ini. Dan di antara keduanya wa ma bainahuma, pasti adanya hakikat. Dengan kita mengenal hakikat, maka mengenal hakikat itu kan esensi yang bersifat abadiah, keberadaan Tuhan sendiri, supaya manusia memiliki orientasi dalam hidup dan kehidupannya, dan kehidupannya menjadi tertata. Jika banyak manusia yang mengenal hakikat, berarti mengenal jati diri fitrah manusianya, berarti mengenal Tuhannya, berarti memiliki orientasi hidup, maka kita akan menata kehidupan menjadi pemakmur buminya, bisa dijalankan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat diwujudkan. Adil dan makmur dapat dilakukan. Jika tidak, sering pengkhotib kan mengungkap ya'murukum bil adl wa ihsan wa ita'idil qurba wa yana'u wal munkar wal baghis. Jadilah orang yang adil. Tidak mungkin mampu berbuat adil dalam menata kehidupan keluarganya, sosialnya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya, jika tidak dimulai mampu mengadili diri sendiri. Hanya dengan mampu mengadili diri sendiri, maka akan mampu menjadi pemimpin yang mampu mengadili orang lain dengan baik, kehidupan yang baik. Jika tidak, pasti akan diracuni dengan kepentingannya. Diracuni dari pendapat A, pendapat B, pendapat C. Dimulainya adalah mampu, pandai mengadili diri sendiri. Bil adil, orang yang tidak mengira itu ayat ini selalu dibuka dengan bil ihsan, bil adil. Pakai bi itu berarti berbuat adil dirinya sendiri dulu. Majrur, orang yang mengenal Tuhan tawaduk karena mengenal. Dikatakan majrur itu karena jer, itu ada orang yang tawaduk, taat karena kenal yang ditaati. Bila dengan Allah, ya berarti kan tawaduk taat kepada Allah, Allah yang dikenali, pakai bak.